Di video kali ini aku akan share ke kalian gimana sih pengalaman aku melahirkan normal dan kontraksinya berapa lama. Buat kalian yang penasaran, stay tune terus. Lanjut ke videonya. Buat kalian yang belum subscribe channel aku, silahkan tekan tombol subscribe-nya sekarang juga. Dan buat kalian yang belum like video ini, silahkan like sekarang juga biar aku semangat lagi bikin kontennya. Dan jangan lupa juga kalian follow Instagram aku di sini. Oke guys, jadi aku di sini akan sedikit berbagi pengalaman ke kalian. Gimana sih kontraksi aku selama hamil dan bisa melahirkan normal. Jadi ceritanya itu gini, pada usia kandungan ke 9 bulan aku itu udah sering merasakan kontraksi ya. Jadi kan ditentuin tuh sama bidannya kan ada HPL gitu kan. Nah, HPL aku itu tanggal 9 November. Nah, udah mau mendekati HPL itu, aku itu sering kontraksi gitu. Karena apa ya, karena aku kan baru pertama gitu kan. Aku kayak bingung apa ini mau ngelahirin atau gimana gitu kan. Nah, setelah kontraksi palsu, aku kan panik gitu ya. Jadi perut itu sering mules gitu kan, terus kayak yang melilit gitu. Dan akhirnya aku konsultasi ke bidan dan ternyata belum ada pembukaan. Setelah itu selesai gitu kan kontraksi palsu itu, dan kemudian beberapa harinya lagi aku itu sama ngerasain hal yang sama juga. Jadi perut aku itu mules kayak pengen BAB atau kayak kalian menstruasi gitu kan. Kalau di aku bahasanya itu sunggilangan ya. Jadi mulesnya tuh kayak gitu, dan aku kan bingung gitu kan, kok sakitnya tuh kayak hampir 1 jaman gitu guys. Dan akhirnya aku mutusin untuk konsultasi lagi ke bidan gitu kan. Dan ternyata setelah dicek ada pembukaan 1. Nah, dari situ kan aku pikir udah oke lah gitu kan, udah ada pembukaan gitu, paling lama juga besok atau hari berikutnya gitu kan. Dan setelah aku aku tunggu gitu kan, setelah pembukaan 1 itu sampai lewat HPL-nya juga itu belum ada kontraksi sama sekali, itu nggak ada kontraksi sama sekali. Dan disitu aku kayak putus asa, kayak bingung gitu kan, kok udah pembukaan 1 tapi nggak ada kontraksi apa-apa lagi gitu kan. Malahan udah mau hampir 1 minggu setelah kontraksi palsu itu kayak yang nggak ada tanda-tanda mau ngelahirin gitu kan. Nah, di situ aku sama suami kayak yang ya udahlah gitu kan, udah nggak usah periksa lagi gitu. Dan akhirnya aku sama suami aku itu setelah beberapa hari ada pembukaan pertama itu, aku ngerasain kontraksi lagi. Oke guys, mohon maaf banget tadi kepotong ya, karena anak aku bangun dan alhasil aku bikin videonya itu sambil gendong dia. Nah, jadi lanjut di sini tuh aku kan udah 2 kali periksa ke bidan ya setelah aku mengalami kontraksi palsu gitu kan. Aku pikir itu kan tanda-tanda akan melahirkan, dan ternyata itu adalah kontraksi palsu. Nah, kemudian setelah beberapa hari dari masa kontraksi palsu aku yang kedua, yang setelah aku cek ke bidan, aku itu ngalamin lagi kontraksi yang lebih hebat gitu kan dari yang sebelumnya. Nah, jadi aku itu udah ngerasain kayak kayak karet putus gitu kan di itu kalian gitu kan, kayak karet putus ngejeprat gitu kan. Itu hari ini misalkan aku ngerasain kayak karet putus atau kayak ada yang ngejeprat itu hari ini, dan kontraksinya itu malam.
itu aku ngerasain kontraksi itu aku jam 11 malam ya, jam 11 jam 10-an gitu aku udah ngerasain kontraksi gitu kan. Dan rasanya itu sama kayak kontraksi palsu yang sebelumnya aku udah pernah cek ke bidan itu ya 2 kali ya. Nah jadi aku pikirkan kayak yang udahlah mungkin ini kayak kontraksi palsu lagi gitu kan, udah nggak usah cek ke bidan lagi. Dan yang ditakutin setelah ada pembukaan tapi nggak ada hasilnya sama sekali gitu kan, nyampe 1 minggu itu nggak ada tanda-tanda apa-apa lagi gitu. Dari situ aku kayak putus asa gitu. Dan kontraksinya itu kan dari jam 11 aku itu udah ngerasain mules, cuma masih agak lama, agak jarang gitu, nggak terlalu sering. Aku itu udah ngerasain mules gitu, aku tahan-tahan aja gitu kan. Dan suami aku tuh bilang kayak kenapa gitu, kenapa yang gitu kan, sakit apa, mau ngelahirin apa gimana gitu kan. Aku bilang enggak dan enggak aja. Biasanya sebelum itu aku itu kalau ngerasain sakit langsung bilang kan ke suami aku kayak yang sakit loh gitu kan. Terus kita periksa ke bidan karena kita juga kan baru pertama, jadi kita itu nggak tahu gitu apa ya kayak tanda-tandanya gitu, kita itu nggak tahu sama sekali. Dan setelah jam 11 itu aku mulai kontraksi, itu kan masih jarang. Sampai jam 3 itu udah mulai sering guys, jadi kayak mules gitu kan, mules banget kayak pengen BAB. Aku pikir itu pengen BAB gitu kan. Nah pas kontraksi itu aku mules banget, aku kayak apa ya kayak megang tangan suami aku sekencang-kencangnya gitu kan, karena itu apa ya meringankan sakit kontraksi yang kita rasain. Itu pengalaman aku ya, aku megang tangan suami aku sekencang-kencangnya dan otomatis gitu kan kayak apa ya, spontan aku itu kayak mulai ngeden sendiri gitu di kamar gitu kan, kayak mules banget gitu. Sedangkan suami aku itu lagi tidur, aku nggak mau bangunin karena aku pikir ini kontraksi palsu lagi gitu kan. Ini kayak apa ya kayak gitulah, kayak misalkan bohong lagi gitu, kontraksi palsu lagi. Dan setelah jam 3 aku itu kayak keluar, udah kayak mulai becek gitu, dan itu tuh kayak keluar apa ya kayak cairan, nggak tahu lendir, nggak tahu apa. Karena posisi kamar aku kan kalau tidur itu nggak dinyalain ya lampunya, jadi kayak cuma pakai lampu tidur atau lampu tumbler biasa gitu, jadi agak gelap. Dan aku nggak tahu kalau misalkan si cairan yang keluar itu darah gitu. Kayak aku ya biasa aja, mungkin aku pikir kan kayak yang lendir apa gitu kan. Dan setelah aku rasain dari jam 3 itu udah sering banget mulesnya, kayak yang sering, terus kayak makin sakit gitu kan, kayak makin sakit. Dan nyampe adzan subuh itu finally di adzan subuh aku itu kayak yang mules banget, dan aku mutusin bangunin suami aku karena saking udah nggak tahannya itu mulesnya. Dan di situ aku bangunin suami aku bilang perut aku sakit gitu kan, mules kayak pengen BAB, kayak yang lagi menstruasi gitu. Aku bilangnya ya udah aku pengen ke kamar mandi, aku pengen BAB ya. Aku pikir aku mau BAB kan. Setelah itu aku diantarkan sama suami aku ke kamar mandi, dan itu masih jalannya kayak biasa aja gitu kan, gak yang susah jalan apa gimana, aku masih bisa jalan biasa. Dan setelah nyampe ke kamar mandi, si pintu kamar mandinya itu nggak aku tutupin ya, karena takut terjadi apa-apa gitu kan di dalam kalau aku kunci dari dalam. Nah di situ tuh kayak yang udah mules banget guys, mules banget. Aku tuh kayak udah yang ngeden gitu kan, kayak pengen BAB. Dan entah kenapa suami aku itu masuk bawain aku air minum gitu kan, nggak tahu maksudnya apa, dia bawain air minum ke dalam kamar mandi gitu kan, ngasih minum ke aku, entah takut aku capek apa haus atau gimana, aku nggak ngerti sama dia. Dia itu bawain air minum ke dalam kamar mandi ya. Aku posisinya lagi di WC. Nah dia itu kayak ngelihat
pas dia datang itu aku itu kayak pipis gitu kan. Dia itu ngelihat air pipis aku itu kayak yang warna merah gitu kan. Dia itu kayak spontan langsung pucat gitu kan, pucat sambil apa ya, bingung gitu, kayak yang sambil ngomong, itu air pipis kamu itu keluar darah gitu. Dan dari situ aku itu nggak boleh ngeden lagi sama suami aku dan langsung diajak masuk ke dalam. Dan aku tuh udah masuk ke dalam sambil dipayang gitu sama dia, sambil dipegangin. Udah dari situ, udah dari kamar mandi, aku itu cuma rebahan gitu di depan TV ya. Aku sambil ngerasain sakit yang luar biasa banget. Aku sambil rebahan di situ dan suami aku itu bilang apa katanya mau lahiran. Nah aku juga kan nggak tahu gitu kan, karena belum pengalaman gitu kan. Aku juga nggak tahu gitu kalau sakit mau ngelahirin itu kayak gimana. Cuma itu sakitnya bener-bener nikmat banget, bener-bener dahsyat banget gitu kan. Buat kalian yang udah ngalamin pasti kalian tahu gimana rasa sakitnya. Dan lanjut, pas aku lagi rebahan, aku lagi tiduran habis dari kamar mandi itu, aku disuruh suami aku kayak keluar apa katanya, coba dilihat katanya. Dan disitu aku mutusin aku ngambil gitu kan, aku colek sesuatu yang berlendir itu dan aku lihat gitu kan di tangan aku, dan spontan aku juga kayak gemetaran, lemes langsung gitu kan. Ternyata yang aku ambil itu dan yang keluar itu adalah darah guys. Jadi itu adalah darah. Dan disitu kayak gimana ini keluar darah gitu kan. Dan disitu tuh belum berani ngasih tahu keluarga sama sekali, karena yang ditakutin kontraksi palsu lagi gitu kan. Keluarga kan kalau misalnya dikasih tahu udah kayak seneng gitu, dan ternyata itu kontraksi palsu. Nah aku mikirnya takut gitu lagi. Setelah itu aku sama suami aku itu kayak bingung gitu kan, kita harus gimana. Dan akhirnya kita mutusin untuk nelpon papanya suami aku gitu kan, mertua aku. Dia mau langsung ditelepon sama suami aku, dan dia alhamdulillah langsung ke rumah. Dan itu adalah orang pertama yang kita kasih tahu gitu kan pas aku mau lahiran. Nah di situ aku langsung harus ke bidan gitu kan. Setelah aku nelpon mertua aku itu, aku langsung disuruh ke bidan, yang ditakutin air ketubannya pecah gitu kan. Dan sebelum ke bidan aku itu mutusin dulu untuk nelpon, takutnya bidannya lagi nggak ada karena posisinya kan subuh gitu kan, takutnya belum bangun atau gimana. Setelah ditelepon alhamdulillah bidannya juga bisa, dan langsung aku ke sana. Nah sebelum aku lanjut, jadi suami aku itu dulu itu pernah ada yang ngasih tahu, tukang urutnya gitu, kalau misalkan udah basah katanya celananya, itu langsung dibawa ke bidan. Nah aku kan beda-beda ya, maksud aku gini loh, nggak semua orang itu sama kan. Kalau mau lahiran itu air ketuban dulu yang pecah, nggak semua orang yang sama. Kadang kan ada yang cuma keluar darah gitu kan, ada yang cuma keluar air ketuban gitu kan. Ya pokoknya menurut aku itu setiap orang yang mau melahirkan itu, setiap perempuan yang mau melahirkan itu enggak semuanya sama gitu kan. Enggak kayak yang nunggu ketuban pecah dulu gitu, enggak. Itu enggak semuanya sama. Aku ingetin ke kalian, enggak semuanya sama. Tapi kalau misalkan kalian udah merasakan tanda-tanda yang aku sebutin tadi, mulesnya udah sering gitu kan, kayak yang mules menstruasi sama mules BAB tuh udah sering. Nah kalian itu harus cepet-cepet periksa gitu kan, yang ditakutin takut terjadi apa-apa. Oke lanjut, setelah ke bidan aku itu sekitar jam 5:30 gitu kan, aku itu ke bidan. Dan aku coba gitu kan biar kontraksinya, kalau misalkan aku pikirnya gini, kalau misalkan emang mau lahiran biar kontraksinya cepet gitu kan, pembukaannya itu cepet gitu. Akhirnya aku mutusin dari rumah itu jalan ke depan ya, sekitar berapa meteran gitu. Dan disitu udah mulai lagi kontraksi lagi. Aku udah nggak kuat sama sekali jalannya guys. Aku udah nggak kuat sama sekali jalannya.
dan disitu langsung sama mertua aku itu di pakai motor gitu kan, dipegangin sama suami aku sambil mertua aku juga. Nah setelah nyampe bidan, ternyata diperiksa itu udah pembukaan 5. Dan pembukaan 5 itu aku pikir kan kayak masih lama banget gitu kan, ke situ subuh pembukaan 5, dan aku pikirnya itu mungkin sekitar duhur atau jam berapa gitu kan, nggak mungkin pagi, nggak mungkin karena masih pembukaan 5 dan itu masih lama banget. Setelah itu, setelah diperiksa pembukaan 5, ada saudara aku gitu kan, saudara suami aku ke situ. Dia itu kayak yang ngarahin aku gitu. Kita katanya harus jalan-jalan biar merangsang pembukaannya gitu. Jadi biar pembukaannya itu makin cepat gitu. Nah, di situ aku bangun dari tempat tidur aku. Aku jalan-jalan kecil gitu kan di sekeliling tempat tidur aku sambil ngerasain mules yang luar biasa banget. Nah, setelah 1 jam dari itu aku udah nggak kuat banget, aku langsung tiduran lagi ke tempat tidur aku. Dan di situ itu aku udah nggak kuat, bener-bener nggak kuat, karena kan bidannya pasti ngomong gini, jangan dulu ngeden kalau misalkan belum waktunya atau belum disuruh sama saya gitu kan. Di situ aku udah nggak kuat banget ya, jadi spontan gitu loh, jadi kayak yang udah mules itu kayak langsung ngeden sendiri gitu kan, mengejan sendiri gitu. Nah dari situ suami sama mama aku itu panik gitu kan. Nah di situ itu udah pada datang, udah pada aku kasih tahu ya, setelah dicek ada pembukaan 5 gitu, aku udah kasih tahu ke keluarga aku, dan di situ dia udah pada datang semua gitu. Nah setelah pembukaan 5 dan aku otomatis ngeden itu, bidannya lagi keluar. Dan di situ mama sama suami aku itu panik dan bilang nggak boleh ngeden dulu, jangan ngeden, takutnya lemes atau gimana gitu kan. Terus karena kan itu bukan keinginan aku ya, aku kayak tahan sendiri gitu biar nggak ngeden. Itu ternyata setelah bidannya datang pas dicek lagi, dia itu udah pembukaan 9. Cepet banget guys, 1 jam itu dari pembukaan 5 udah pembukaan 9. Dan dari situ bidannya langsung siapin semuanya gitu kan, peralatan yang buat dipakai melahirkan udah bidannya siapin semuanya. Dan di situ aku langsung, ayo kalau mau ngeden ayo gitu kan, ayo. Dan di situ nggak lama setelah bidannya selesai mempersiapkan semuanya, di situ aku udah mulai kontraksi lagi, kontraksi yang benar-benar luar biasa, sakit banget mulesnya. Di situ aku udah ngeden, setiap mules aku itu mengejan 3 kali gitu kan. Setelah udah nggak mules, kata bidannya jangan dulu ngeden atau mengejan gitu kan, yang ditakutin nanti tenaganya keburu habis. Nah setelah mules yang kedua, aku itu sama ngedennya lagi 3 kali, dan di situ aku udah nggak mules lagi. Setelah itu yang ketiga kali mules, aku itu 3 kali mules itu, yang ketiga kali mules itu udah ngeden 3 kali, aku udah nggak mules kan. Jadi kata bidannya kalau misalkan nggak mules jangan ngeden, takutnya tenaganya habis. Nah di situ itu pas mules yang ketiga, bidannya itu ngomong gini, ayo katanya, ayo neng, ayo terus katanya. Kepalanya udah keluar gitu kan, terus bidannya ngomong gini, ayo terus katanya, ngeden lagi yang lebih kuat gitu. Yang ditakutin takut dedeknya nggak nangis katanya. Aku spontan kan kayak yang mikir, dedeknya nggak nangis, otomatis kan aku pikir langsung spontan di otak aku itu kayak, berarti anak aku nggak selamat, berarti anak aku nggak hidup gitu kan. Pas bidannya ngomong takut dedenya nggak nangis, takut dedenya keburu nggak nangis gitu kan. Kayak di situ aku udah nggak ngerasain mules lagi. Pas yang mules ketiga itu, di situ aku paksa ngeden gitu kan, supaya si bayinya itu cepat keluar gitu kan. Dan yang ditakutin sama bidannya juga, takut ada sesuatu pas di perjalanan dia keluar gitu. Dan akhirnya bidan mutusin untuk
ngerobek gitu kan untuk ngegunting jalan keluar si bayinya itu. Ya udah aku di situ pasrah kan, daripada bayi aku nggak selamat gitu. Dan yang ada di pikiran aku itu semuanya apa ya, kayak campur aduk gitu guys. Jadi campur aduk, yang ditakutin bayi aku takut nggak selamat atau akunya yang nggak selamat gitu kan. Setelah bidannya ngegunting jalan lahirnya, disitu aku dipaksa ngeden lagi, sedangkan aku tuh udah nggak males, aku paksa ngeden lagi. Dan alhamdulillah setelah digunting dan aku paksain ngeden sekuat tenaga aku gitu kan, luar biasa banget. Alhamdulillah dia itu udah lahir gitu kan. Dan aku ngedengar suara dia nangis, dan alhamdulillahnya mata aku itu masih bisa ngelihat sekeliling aku gitu. Aku pikir, aku seneng sambil terharu gitu kan, kayak bayi aku udah lahir, mata aku masih bisa ngelihat sekeliling aku. Yang aku takutin itu setelah bayi aku lahir, aku itu nggak bisa ngelihat sekeliling aku lagi gitu kan. Itu yang aku pikirin. Pasti buat kalian itu yang udah pernah ngalamin pasti ada pikiran kayak gitu. Nah setelah itu langsung kan aku kayak nangis gitu, nangis terharu gitu kan. Dan bayi aku itu langsung dikasih atau ditaruh di dada aku ya, biar ada ikatan yang lebih kuat antara ibu dan anak itu sama bidannya. Setelah itu bidannya langsung ngurusin sisa-sisa yang ada di dalam perut aku, dan dedenya itu ditaruh dulu, bidannya itu langsung ngurusin aku. Oke guys, segitu dulu video kali ini. Nanti aku akan buat lanjutannya di part kedua. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa like this video, comment, and subscribe. See you on next my video. Dadah!